Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Sebelumnya juga saya berterima kasih kepada kedua pembimbing saya yang telah menghantarkan saya sampai pada tahap ini. Sebelumnya juga saya memperkenalkan diri saya Peti Indrayanti Sejaba dari kelas MKOM 32B, kelas luar kota. Adapun judul dari penelitian saya yang saya angkat adalah algoritma backpropagation dalam memprediksi harga komoditi terhadap pemetaan karakteristik konsumen pada produk kopi lokal nasional. Nah, yang poin pertama di sini adalah latar belakang. Yang latar belakangi penulis untuk mengangkat judul ini adalah satu, permintaan pasar yang naik turun dan kualitas produksi kopi yang belum maksimal mengakibatkan harga kopi tidak stabil. Nah, yang dimaksud tidak stabil di sini yaitu banyaknya sumber atau sumber-sumber website yang kita dapatkan bahwasannya harga kopi itu berbeda-beda. Oke, yang kedua, adanya persaingan secara tidak langsung antara produsen kopi, penjual kopi, yaitu termasuk kafe, restoran atau kedai yang ada di sekitar kita, dan petani kopi dalam menentukan harga kopi. Nah, di poin ketiga, diperlukan informasi yang akurat dalam penentuan harga kopi berdasarkan karakteristik peminat kopi. Nah, poin yang keempat, algoritma backpropagation mampu memprediksi harga kopi dengan skala besar. Artinya, skala besar di sini yaitu mampu mendekati target output yang diinginkan. Nah, poin yang kelima, yaitu dari data-data harga kopi yang telah tersedia, yaitu harga-harga kopi di tahun 2015 sampai di tahun 2019. Di sini metode backpropagation mampu menyelesaikan atau memperoleh hasil prediksi kopi sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan di tujuan, yaitu menghasilkan prediksi kopi 2 sampai 3 bulan dalam kurun waktu tahun atau di masa yang akan datang. Next, yang kedua, poin yang kedua di sini adalah saya jelaskan sedikit tentang penjelasan backpropagation atau metode yang saya angkat, yaitu kelebihannya di sini adalah suatu metode atau suatu pembelajaran yang mampu memperkecil tingkat error dengan bobotnya yang berbeda berdasarkan target atau output yang diharapkan. Nah, sedikit saya jelaskan juga bahwa backpropagation itu mempunyai 3 arsitektur jaringan, yaitu standar algoritma backpropagation. Yang pertama, input lapisan masukan. Artinya masukan atau bobot-bobot yang dimasukkan nantinya. Yang kedua, lapisan tersembunyi, hidden layer. Ini nanti juga ditentukan berdasarkan juga neuron yang ditentukan. Yang ketiga, yaitu output layer, lapisan keluaran. Sedikit sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini penulis mengangkat atau menetapkan inputan masukan di sini yaitu 10 inputan, yaitu 2 untuk variabel harga kopi atau variabel kopi arabica dan kopi robusta. Nah, di dua-dua ini sekali memasukkan itu 5 variabel yang sudah ditetapkan, yaitu 5 provinsi, dan juga dipaparkan di kebutuhan data yang saya terapkan dan saya tuliskan di bab 4. Oke, adapun kelebihan backpropagation yang telah juga saya paparkan di latar belakang, yaitu mampu memperkecil tingkat error dengan skala besar. Ini karena adanya bantuan hidden layer, yang di hidden layer itu terdapat neuron-neuron tertentu. Oke, next. Nah, di sini juga perumusan masalah yang ada saya angkat tadi sebenarnya 3, tapi saya ringkas jadi 2, yaitu 1, menerapkan metode backpropagation dalam memprediksi harga kopi arabica dan robusta. Yang kedua, cara merancang dan memetakan hasil akurasi prediksi kopi. Oke, next. Yang ketiga, tujuan dan manfaatnya itu sebenarnya ada kesinambungan ya, yaitu tujuannya itu untuk menganalisa dan menerapkan algoritma backpropagation dalam memprediksi harga kopi arabica dan robusta. Yang kedua, untuk merancang dan menentukan hasil prediksi sesuai dengan akurasi yang diterapkan. Yang ketiga, untuk memetakan hasil prediksi yang telah dicapai dan dihasilkan. Nah, manfaatnya
memudahkan para penjual kopi dan membantu dalam menghasilkan prediksi harga kopi untuk bulan yang akan datang. Next. Nah, di sini sedikit saya jelaskan juga metode penelitian, yaitu satu, data mentah. Data mentah di sini saya ambil yaitu dari Dinas Perindustrian. Mereka memberikan harga kopi dari tahun 2015 sampai di 2019. Jadi penulis juga menerapkan bahwa data mentah di tahun 2015 sampai di 2019 itu sebagai data latih, sementara untuk data uji yang saya gunakan itu di tahun 2019. Nah, arsitektur jaringan di sini maksudnya ya arsitektur jaringan yang telah saya gunakan itu berdasarkan parameter yang telah diterapkan, yaitu 10 10 10 10 10 artinya 10 untuk masukan, 10 untuk lapisan tersembunyi, dan 10 juga lapisan keluaran. Nah, untuk selanjutnya inisialisasi bobot. Nah, inisialisasi bobot di sini kita tentukan inputan masukannya itu 1 sampai 10. Sementara inputan masukan tersembunyinya itu juga 1 sampai 10. Saya jelaskan juga di situ di program nanti ada penamaannya itu X1 sampai X10 dan Y1 sampai Y10. Nah, untuk prosesnya normalisasi data. Normalisasi data itu banyak loh rumusannya. Yang saya gunakan sudah saya terapkan juga dan saya telah tuliskan juga di bab 3. Di bab 3, bab 2 juga itu bab kesinambungan ada juga. Nah, proses training atau pelatihan back propagation standar. Training ya, maksudnya pelatihan. Yang saya gunakan itu data dari 2015 sampai 2019. Nah, di sini proses training untuk pelatihan back propagation dengan penambahan nilai momentum yang sudah saya terapkan berdasarkan konfigurasi parameter yang terbaik. Oke, sementara pelatihan sebenarnya ini pelatihan ya, pengujian saya gunakan itu adalah di tahun 2019, yaitu pada bulan Desember 2019. Oke, proses testing atau pengujian di sini saya menggunakan software MATLAB R2013. Oke, hasil prediksi. Nah, di sini sedikit saya jelaskan juga hasil prediksi. Di sini nanti akan menghasilkan hasil prediksi harga kopi dari data mentah untuk menghasilkan hasil prediksi berdasarkan arsitektur jaringan dengan bantuan software MATLAB. Analisisnya yaitu setelah didapatkan hasil prediksi kopi nanti dia akan dijadikan pemetaan. Jadi dengan mudahnya kita pembaca atau siapapun bisa melihat, oh ini adalah hasil analisis dari proses sebelumnya. Demikian penjelasan untuk metodologi penelitian saya, yaitu yang tertera di kerangka pekerja penelitian. Next. Oke. Ada pun di sini analisa dan perancangan. Sebenarnya analisa saya di sini perancangannya data normalisasi yang di atas ini sebenarnya sudah merangkap di rangkap 3 tadi. Jadi saya meluruskan dan saya melanjutkan untuk analisa sistem metode back propagation. Nah, proses algoritma back propagation di sini saya buat 8. Sebenarnya itu terlalu panjang ya, tapi walaupun ini panjang, tapi sebenarnya untuk menjelaskan lebih rinci langkah-langkah metode back propagation. Nah, sebelum saya memasuki proses algoritma back propagation itu, algoritma back propagation itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap propagasi maju. Yang kedua, tahap propagasi mundur. Sementara tahap ketiga itu penyesuaian bobot-bobot yang terdapat di sebelumnya. Oke, langsung saja proses algoritma back propagation. Satu, input data. Input data di sini maksudnya inputan mana yang akan dimasukkan pada saat kita mau melakukan pengujian. Lalu melakukan tahap normalisasi atau transformasi data. Yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu saya juga sudah mempunyai rumusan. Itu disesuaikan dengan kasus. Sementara itu sudah saya jelaskan juga di rumusannya. Melakukan iterasi. Sampai iterasi kemana? Sampai iterasi sampai di manakah mencapai target yang diharapkan. Nah, yang keempat, melakukan pelatihan dan menentukan parameter jaringan. Dari poin-poin sebenarnya yang paling terpenting itu melakukan pelatihan dan menentukan parameter jaringan. Saya juga telah menentukan. Kenapa lebih terpenting atau lebih utama? Karena
yaitu saya juga udah menentukan parameter jaringannya tetap di 10 inputan, 10 masukan, inputan masukan, 10 hidden layernya, dan 10 keluarannya. Nah, menentukan kalkulasi error juga sudah saya jelaskan sedikit. Kalkulasi error maksudnya itu ditetapkan sampai error di manakah batas iterasi dia akan berhenti. Nah, untuk melakukan proses pengujian algoritma backpropagation juga digunakan MATLAB. Yang ketujuh, proses mendapatkan hasil. Proses mendapatkan hasil yaitu hasil prediksi setelah dilakukan pengujian yang telah ditetapkan juga parameter jaringan terbaik. Nah, hasil prediksinya itu akan dipetakan juga. Oke, next. Nah, disinilah yang poin-poin terpenting yang banyaknya orang gimana ya? Inilah tahap akhirnya menyelesaikan untuk pengujian ini. Tampilan GUI, Graphical User Interface. Ya, di sini langkah-langkahnya sedikit saya jelaskan agar memudahkan dalam pemahaman ya, yaitu pertama sekali list data lati itu yaitu data yang sudah ditetapkan dari 2015 sampai 2019. Nah, proses memasukkan data akan diproses. Nah, ini angka seperti ini itu data normalisasi. Nah, di kriteria pelatihan itu terdapat ini sebenarnya dihasilkan dari parameter jaringan terbaik tadi. Nah, latih data setelah dilatih itu ini sebenarnya sudah dibuat jumlah neuron yang ditetapkan. Perlu catatan bahwa untuk menentukan bobot itu sebenarnya ada dua, bobot acak dan bobot random. Salah, bobot acak itu sebenarnya sama ya, bobot acak dan bobot tetap. Nah, bobot acak itu digunakan juga dan telah diteliti oleh Prasetyo. Itu sebenarnya pernyataan dari Prasetyo. Namun di sini penulis mengambil bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, penulis menyelesaikan atau mendapatkan bobot itu dengan tetap. Jadi sebelumnya disimpan dulu. Oke. Untuk hitung akurasi ini, hasil setelah data ini lagi. Nah, saya jelaskan target. Target di sini adalah data real, data nyatanya, atau inilah hasil data sebelumnya yang telah saya minta dan saya terima dari Dinas Perindustrian, dan inilah prediksi dalam artinya harga prediksi setelah dilakukan arsitektur jaringan. Nah, ini akurasi. Perlu kita tahu ini rumusan untuk mencapai akurasi ini adalah hasil prediksi ini dikurangkan dengan target lalu dikalikan dengan 100%. Lalu dapatlah hasil akurasi seperti ini. Lihatlah hasil akurasinya. Nah, akurasi prediksi akhirnya ini adalah average, artinya rata-rata dari akurasi ini. Jadi RMS-nya. Next tampilan B. Oke. Inilah tampilan hasil dari aplikasi. Ini juga tadi sudah saya jelaskan. Nah, beginilah dia iterasinya. Inilah tampilan waktu kita melakukan pengujian. Next. Oke, inilah kesimpulan dan saran yang telah saya simpulkan dari sebelumnya, yaitu ini sesuai rumus masalah. Analisa untuk hasil implementasi algoritma backpropagation digunakan sistem memprediksi harga kopi dengan MATLAB 2013 menghasilkan ini akurasinya, RMS-nya begini juga. Hasil analisis dirancang masukkan pemetaan per provinsi, dihasilkan ini juga nilainya. Berdasarkan punya sistem MATLAB 2013 memprediksi harga kopi untuk pemetaan. Nah, saran yang perlu penulis sampaikan di sini adalah pada penelitian ini peneliti menggunakan data time series dalam artian dalam kurun waktu. Seharusnya untuk penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti itu menggunakan atau mematokkan poin-poin terpenting, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga prediksi kopi itu naiknya seperti apa. Ini cukuplah untuk ini, tapi jika Anda mengembangkannya boleh juga. Dan juga berdasarkan pengujian sistem meter ini maunya adalah sistem yang udah tersistem secara komputerisasi, jadi tidak menyulitkan ya. Jadi istilahnya hasil prediksi itu lebih mudah. Oke, next. Ini juga data pustaka sudah saya terangkan. Oke, next. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk
pemaparan hasil penelitian saya. Atas kekurangan mohon maaf dan saya sangat berterima kasih untuk kesempatan ini. Setelahnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.